Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita mau terlebih dahulu mengutamakan Tuhan. Kita mau terlebih dahulu mendengarkan renungan firman Tuhan. Saudara, dimanapun kita berada, saya harap kita dalam keadaan yang baik, dengan tubuh yang sehat. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita ada hingga hari ini. Itu semua hanya karena seizin Tuhan, semua hanya karena cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, dalam keadaan seperti ini karena adanya wabah virus corona atau COVID-19 ini, kita jadi memperhatikan bagaimana keadaan tubuh kita. Mungkin sebelumnya kita cuek, kita bodoh amat dengan keadaan tubuh kita makan sembarangan, kita istirahat juga kurang. Nah, karena adanya wabah ini, saya yakin sedikit atau banyak kita jadi memperhatikan bagaimana keadaan tubuh kita, bagaimana kebersihan kita selama ini. Nah, kalau kita lihat di luar sana, beberapa hari yang lalu kita lihat di supermarket, dimanapun tempat pembelanjaan, kita lihat orang-orang begitu antusias, begitu beramai-ramai memborong semua bahan-bahan makanan. Mereka juga memborong semua suplemen-suplemen, vitamin, dan lain sebagainya. Supaya apa? Untuk menjaga tubuh mereka tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, yang fit, supaya tidak terkena virus apapun. Nah, saudara, kalau kita lihat bagaimana upaya orang begitu dengan niatnya mempertahankan keadaan tubuh kita, jasmani kita dengan berbagai cara, bagaimana dengan hati kita? Satu pertanyaan muncul kepada setiap pribadi kita pada pagi hari ini. Bagaimana keadaan hati kita ketika kita menghadapi keadaan yang sulit, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi permasalahan? Dalam keadaan seperti ini timbul pertanyaan untuk kita. Tidak hanya bagaimana kita memperhatikan tubuh kita, jasmani kita, apa kita sehat atau tidak, tapi terlebih juga bagaimana keadaan hati kita. Dalam keadaan seperti ini, kita juga perlu memperhatikan bagaimana keadaan hati kita. Dalam keadaan seperti ini, kita perlukan hati yang tenang. Banyak berita-berita, fakta-fakta yang kita dengar, yang kita baca dari manapun tentang wabah ini, tentang keadaan yang sulit, tentang situasi yang kita alami hari-hari ini. Nah, bagaimana keadaan hati kita ketika kita mendengarkan itu, ketika kita mengetahui fakta-fakta itu? Hal-hal itu kesempatan untuk membuat kita jadi tidak tenang. Keadaan yang sulit, tekanan, berita-berita yang simpang siur di sana sini membuat kita tidak tenang. Tapi kita mau perhatikan keadaan hati kita. Kita mau memiliki hati yang tenang. Bagaimana untuk mendapatkan hati yang tenang? Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang pertama dan ayat yang kedua A. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini adalah pernyataan pengalaman pribadi seorang yang bernama Daud. Dia katakan, dia mengakui kalau hanya dekat Allah saja dia tenang. Hatinya tenang, jiwanya tenang. Saudara, kalau kita lihat bagaimana latar belakang dari Mazmur 62 ini, memang keadaan Daud tidak sama dengan keadaan kita. Apa yang dialami Daud tidak sama dengan apa yang kita alami saat ini. Tapi kita sama-sama mengalami keadaan yang sulit. Kita sama-sama menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Nah, dalam keadaan yang sulit, Daud dia mengatakan, dia mengakui bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja Daud tenang. Nah, kita juga mau memiliki hati yang tenang. Bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini dengan hati yang tenang? Yaitu kita mau dekat kepada Tuhan.
hanya dekat Tuhan saja, aku tenang. Kemudian dilanjutkan di ayat yang kedua bagian B, daripadanyalah keselamatanku. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Diulang lagi di ayat yang ke-6 dan ke-7, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tidak hanya mendapat ketenangan ketika Daud berada dalam hadirat Tuhan, ketika Daud tetap dekat dengan Tuhan. Tidak hanya mendapatkan ketenangan, tapi dalam dekat dengan Tuhan, Daud juga memperoleh keyakinan. Daud memperoleh kepercayaan kepada Tuhan. Dia katakan dengan yakin, dia katakan bahwa padanyalah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini adalah suatu keyakinan Daud ketika dia hidup dekat dengan Tuhan. Tidak hanya dia mendapatkan hati yang tenang, jiwa yang tenang, tapi dia juga mendapat keyakinan, mendapat kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Dia katakan hanya di dalam Tuhan keselamatannya, hanya Tuhanlah gunung batunya, hanya Tuhanlah benteng kekuatan Daud. Nah, pada pagi hari ini kita mau kembali merenungkan bagaimana kehidupan kita selama ini. Ketika kita mendengarkan berita-berita yang membuat hati kita tidak tenang, apakah kita terus meresponi dengan baik? Kita mau tetap memiliki hati yang tenang. Di luar sana situasi yang tidak mengenakan, situasi yang sulit, keadaan yang sulit berusaha membuat kita untuk tidak tenang, membuat kita untuk takut, membuat kita khawatir. Tapi kita mau mengambil langkah yang benar. Kita mau tetap dekat kepada Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, kita mendapat ketenangan. Kita juga akan dibuat Tuhan semakin yakin. Kita akan dibuat Tuhan semakin percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan, bahwa keselamatan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan terus memelihara setiap kehidupan kita. Dalam terjemahan lain, beberapa terjemahan, dekat Allah saja di sana juga menggunakan pengertian orang yang menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan akan tenang. Kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang sering sekali kita baca. Kita mau kembali baca di pagi hari ini. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, tidak hanya kita memperhatikan bagaimana tubuh kita, jasmani kita, tapi kita juga mau memperhatikan bagaimana keadaan hati kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, keadaan yang tidak mengenakan, penuh tekanan, dan kita tidak tahu kita harus berbuat apa, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, maka hati kita tenang. Bahkan orang-orang yang menantikan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan kita akan terus diperbaharui oleh Tuhan kalau kita dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau tetap serahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetap semangat, tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, karena di situ kita akan mendapat kekuatan yang baru. Hati kita menjadi tenang, kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati.